Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas hidayah inayah Allah, kekuatan juga kesempatan yang Allah limpahkan kepada kita. Di sore hari ini kita sama-sama beribadah, memohon pahala darinya, memohon keberkahan darinya, juga memohon agar diberikan bimbingan dan tuntunan, juga ampunan, dan semoga Allah limpahkan kepada kita ketenangan juga ketentraman. Salawat salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Yuna Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga untuk keluarga, sahabat, seluruh pengikutnya, semoga termasuk kita di dalamnya, insyaallah. Semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah azza wa jalla, kita niatkan di setiap kesempatan, di setiap keadaan untuk menggapai ridhonya, untuk mendapatkan rahmat darinya. Semoga hadir kita menjadi sebab diangkatnya derajat kita di hadapan Allah di dunia, sampai kelak juga dimasukkan ke dalam surga. Sore hari ini kita akan mengambil faidah, mentadabburi, mentafakuri dari hadis yang sering disampaikan, yang sering didengarkan, hadis yang insyaallah ta'ala mungkin kita sebagiannya sudah menghafal. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Karena para ulama sebutkan, sebelum datang 5 perkara ini, banyak manusia, atau 5 perkara ini banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang abai, sehingga ketika kesempatan 5 perkara tersebut ada, hendaknya benar-benar dimanfaatkan. Sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nakhai, sebutkan bahwa 5 perkara ini menjadi tolak ukur juga bagaimana kita, baik atau tidak, mampukah memanfaatkannya atau tidak. 5 perkara tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waginaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faragaka qabla
syuglaka, dan juga masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang matimu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya adalah masa di mana kita diberikan kesempatan saat kita masih kuat untuk menjalankan ketaatan. Syabab itu maknanya adalah muda, yang oleh para ulama didefinisikan makna syabab itu sebelum usia 40 tahun. Itu disebut dengan masa syab atau syabab, usia di bawah 40 tahun. Dimulai dari kapan? Ada yang menyebutkan sejak usia 17 tahun. Itu perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Juga ada yang menyebutkan umur 15 tahun. Itu dimulai dari ketika akil atau balik. 15 sampai 40 tahun itulah yang disebut dengan masa syabab, yang disebut dengan masa muda, yang dia memiliki banyak keutamaan di dalam agama. Sebagaimana kelak nanti di yaumil qiyamah ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di saat orang lain tidak mendapatkan naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang dia tumbuh taat dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Syab, menggunakan kata-kata syab. Nah, maka 15 sampai usia 40 tahun ini adalah masa muda, yang dimana ujiannya banyak, syahwatnya sedang menggebu-gebu, produktivitasnya juga tinggi, tenaganya juga sedang kuat, kesehatannya juga sedang Allah berikan, Allah limpahkan, ujiannya juga banyak karena syahwatnya sedang menggebu-gebu, peluang untuk melakukan dosa dan maksiat juga banyak, seterusnya. Maka ketika dia di masa mudanya memanfaatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka dia adalah orang yang beruntung, yang disebut dengan masa syabab. Lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan anak muda, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan pemuda. Ya, karena disinilah usia di mana Allah memberikan kesehatan, yang disebutkan di dalam surah At-Tin. Allah Azza wa Jalla bersumpah, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, para ulama sebutkan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Sebagian para ulama menafsirkan sebaik-baik rupa maksudnya juga sudah baik bentuknya, juga diberikan kekuatan ketika hidupnya, terutama ketika saat sedang mudanya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan kepada kondisi yang serendah-rendahnya. Tafsirannya sebagiannya dikembalikan kepada masa tuanya. Tadinya kuat, kemudian jadi tua. Tadinya kuat, jadi lemah. Nah, kalau dilihat dari sisi usia, makanya usia kuat itu ketika balik sampai usia 40 tahun. Disitulah masa-masa kejayaan dan kuatnya seseorang, di mana Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk bisa berkarya. Sehatnya, fisiknya, matanya masih awas, ya langkahnya masih tegak, seterusnya. Ini menunjukkan bahwa nikmat syab, nikmat muda, ini adalah kenikmatan yang khusus, yang bahkan kelak nanti akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah. La tazulu qadama abdin hatta yus'al. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya an khamsin, tentang 5 perkara. Salah satunya adalah an syababihi fim ablah, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa. Nah, maka para ulama
menyebutkan tentang masa muda itu ketika mulai balik sampai usia 40 tahun. Dari balik sampai usia 40 tahun. Ini ada bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebutkan ada masa tufuliyah, itu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu ya dari umur 5 tahun sampai usia 15 tahun. Itu kemudian ada masa syabab 15 tahun sampai usia 40 tahun. Kemudian ada masa matang 40 tahun sampai usia 60 tahun. 60 tahun ke atas itu masa tua. Jadi kalau sekarang di bawah 60 tahun itu belum termasuk masa tua, masih kategori muda. Usia matang 40 sampai 60 tahun itu masa matang, menjalankan masa kematangan, sehingga start seorang itu sudah matang 40 tahun sampai berikutnya. 40 tahun ke bawah itu masa syabab. Ya, artinya masih labil. Artinya masih labil bukan berarti tidak stabil kondisi pemikirannya, tetapi ujiannya masih sedang dahsyat-dahsyatnya, masih sedang besar-besarnya. Dilihat dari sisi syahwatnya. Serba ingin tahu, pengen nyobain, pengen tahu ini, pengen tahu itu, dan seterusnya. Ini syabab. Nah, makanya juga yang akan mendapatkan keutamaan kelak nanti masa tua itu adalah apa yang biasa dikerjakan ketika saat sedang muda. Misal ketika sedang mudanya sekarang rajin beribadah, rajin salat berjamaah, rajin membaca Al-Quran, maka ketika tuanya terhalang, mungkin karena sebab sakitnya, mungkin karena sebab tidak lagi awas matanya, karena sebab lemah fisiknya, maka itu yang disebutkan di dalam surah At-Tin lanjutannya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang ketika mudanya dia beribadah kepada Allah sampai kemudian masa tuanya terhalang dia dari melaksanakan ibadah yang biasa dia kerjakan ketika masih mudanya, dia akan tetap diberikan pahala sebagaimana apa yang biasa dia kerjakan ketika saat mudanya. Itulah makna hadis yang Nabi SAW sebutkan, innal abda idza maridha aw safara kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan. Sungguhnya seorang hamba apabila ketika sakit atau ketika dia sedang safar, maka akan dicatat sebagaimana apa yang biasa dia kerjakan saat sedang sehatnya, dan juga ketika saat sedang mukimnya. Saat sedang sehatnya dia beribadah, ketika saat sedang mudanya dia beribadah, salat berjamaah, tahajud, witir, baca Quran, dan seterusnya. Masa tuanya tahajud yang biasa dikerjakan mungkin terhalang, baca Quran yang mungkin biasa dibaca terhalang karena matanya tak lagi awas. Salat duhanya yang biasa dikerjakan 8 rakaat tapi kemudian hanya bisa dikerjakan 2 rakaat. Maka kondisi seperti itu akan tetap dihitung sebagaimana kebiasaan saat sedang mudanya. Inilah makna igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Maka manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena apa? Karena tua nanti kita akan tetap mendapatkan aliran pahala mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita saat sedang muda. Sekarang ini nih, ya termasuk ketika saat sedang sehat. Ketika saat sedang sehat. Makanya di dalam hadis ini lanjutannya adalah wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, ini berundun antara syabab, masa muda, dengan masa sehat. Masa muda biasanya sedang kuat-kuatnya dan identik dengan kesehatan. Atau tidak mengapa, sekarang sudah tidak muda lagi, sekarang sudah tua, tapi Allah masih berikan kesehatan.
umur udah 60 tahun, umur mungkin udah 50 tahun, tapi alhamdulillah Allah masih berikan sehat. Maka ini yang hendaknya dimanfaatkan oleh kita. Ya, sekarang mungkin udah ada yang di atas 40 tahun. Ya udah 45, 50, 55. Kriteria syababnya sudah hilang. Titel masa mudanya mungkin sudah tidak ada. Tapi dia masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang hendaknya dimanfaatkan. Wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Makanya para ulama sebutkan bahwa wasihhatu khairun minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Al-ghina khairun liman ittaqa. Kaya itu bagus buat orang yang bertakwa, tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Karena sehat itu modal. Berapa banyak orang yang kaya tapi tak sehat, dia tak mampu memanfaatkan, menikmati kekayaannya. Karena sehat ini modal untuk bisa banyak bermanfaat. Coba aja udah diambil sedikit saja kesehatannya, awas matanya sudah tidak lagi awas. Ya, apalagi sekarang berbagai macam penyakit sudah muncul. Ya, dari berbagai macam asam urat, asam lambung, gula, diabetes, segala macam. Diambil sedikit saja, Masya Allah. Bahkan sekarang ini ada lagi penyakit namanya anxiety disorder. Ya, psikosomatis. Ya, kecemasan, ketakutan karena sebab keadaan, karena sebab kekhawatiran yang berlebihan, sampai kemudian akhirnya berdampak kepada fisiknya. Ya, berdampak kepada lambungnya. Ya, karena sebab mungkin masa lalunya, karena sebab mungkin trauma yang pernah dirasakannya, sehingga ini berdampak kepada kesehatan fisiknya. Padahal dia tidak apa-apa, tidak sakit, tapi karena sebab pikirannya yang mungkin dulu pernah trauma, atau mungkin karena tekanan hidup yang terlampau besar, akhirnya kegelisahan, kekhawatiran, akhirnya apa? Berdampak kepada fisiknya. Makanya masa sehat itu adalah anugerah yang Allah berikan, dan itu lebih baik daripada kekayaan. Karena sehat itu adalah modal sebelum datang masa sakit. Makanya kalau orang yang sedang sakit, sebelum sakitnya dia istiqomah dalam ibadah, maka beruntung sakitnya dia tetap mendapatkan pahala, Allah alirkan pahala sebagaimana kebiasaan ketika saat dia sedang sehat. Nah, ini insya Allah kalau masa mudanya sudah hilang, Allah masih berikan kesehatan. Nah, mumpung sehat, mumpung masih bisa lihat, mumpung masih bisa baca, mumpung masih bisa dengar, mumpung masih bisa sholat, seterusnya. Wasihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gak nyaman dikasih sedikit, diambil kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla sedikit saja sudah gak nyaman. Dan biasanya orang yang merasakan nikmatnya sehat ketika diberikan sakit, bersyukur. Baru nikmatnya sehat kemarin tenang, tentram. Ya, coba tiba-tiba yang sekarang diambil, misalnya ketenangan, ketentramannya. Makanya salah satu nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada kita, ngerasa tenang. Itu juga kenikmatan. Ketika Allah juga berikan ujian kepada seseorang berupa sakit, kegelisahan, kemudian berdampak kepada fisiknya, kecemasan, berdampak kepada fisiknya, waliyazubillah. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan,
Dan apa? Wa tahawwul li afiyatika, dan juga berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan. Tadinya sehat tiba-tiba sakit. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan doa semisal ini. Kalau ternyata toh diberikan sakit juga, ya qadarullah, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Sakit itu bisa jadi menggugurkan dosa. Sakit itu bisa jadi pertanda Allah sayang kepada dia. Sakit itu bisa menambah pahala karena sebab kesabarannya. Seterusnya. Jadi di sisi lain memang kita hendaknya menjaga kesehatan, tapi kalau sudah menjaga kesehatan kita toh ternyata sakit juga, berarti Allah sedang memberikan ujian. Dan yang paling dahsyat memang ujian itu ketika diambil kesehatan. Coba aja Pak, kalau yang lain-lain kurang uang, ya kemudian ada masalah keluarga, atau mungkin ada perselisihan dengan keluarga, itu masih bisa diskusi, masih bisa cari solusi. Tapi kalau sudah sehat, kalau sudah urusan kesehatan, sakit aja udah bingung. Coba diambil aja nikmat sehatnya, belum lagi ketakutan, takut mati gimana, takut umurnya pendek, lihat anak-anak masih kecil, gimana nanti ke depan. Itu baru urusan dunianya yang paling ditakutkan. Belum lagi ingat, kalau saya mati nanti gimana ya di alam kuburnya, kalau saya mati diampuni atau tidak dosanya. Berbagai macam pikiran menggelayut di dalam jiwa kita, ketakutan-ketakutan. Kondisi fisik sedang lemah, wal'iyazubillah, apalagi mau berobat tidak bisa juga, terbatas juga. Kadang kalau pun sudah berobat nggak ada hasilnya juga, masih gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Cuman terapi aja, nggak ada perubahan ini, nggak ada perubahan itu, sama aja yang dirasakan. Sudah mulai pikiran kemana-mana. Tuh ujian. Kalau kesehatan sudah mulai diambil oleh Allah Azza wa Jalla, pikirannya kemana-mana. Makanya tadi disebutkan nikmat sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Coba berapa banyak orang yang kaya, dia mau membeli kesehatan, nggak pernah bisa untuk mampu membelinya. Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli. Yang dia bisa beli itu pengobatan. Kesehatan tak bisa dibeli. Pengobatan dia bisa beli, minta ruangan VIP, coba berikan tindakan yang paling bagus. Hanya ikhtiar, hanya upaya. Tapi kesehatan belum tentu, karena Allah yang berikan. Makanya ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, doanya Allahu yashfika, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. La ba'sa tahurun insyaallah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosamu. Kenapa? Kalau sudah diberikan kesakitan, apalagi coba diberikan sakit, apalagi yang mau dikerjakan, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berobat ya berobat aja, dan hukumnya mubah. Nggak berobat juga nggak apa-apa. Ya, berobat juga boleh. Tapi kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita sakit, ya adabnya tentu karena sebab dosa-dosa kita, karena sebab kezoliman kita. Wa ma asabaka min musibatin, tidaklah musibah yang menimpamu famin nafsik, kecuali itu kita sandarkan dari dirimu, karena sebab diri kita, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Itu adab, bahwa sakit itu karena sebab ulah kita. Karena sebab apa? Mungkin pola makan yang salah, pola istirahat yang salah, pola hidup yang salah, pola pikir yang salah. Tidak dipungkiri, itu karena sebab kesalahan-kesalahan kita. Atau karena sebab ketidaktahuan kita, karena sebab kebodohan kita, tidak bisa menjaga pola makan, makannya sembarangan,
udah tahu asam lambung, pedas dimakan, udah tahu diabetes, makannya gula pasir. Ya, jadi bisa jadi karena sebab kebodohan kita dari sisi makan. Dari pola pikir mungkin keliru juga. Mungkin karena ada trauma yang mendalam. Atau kalau kata orang psikolog mungkin ada luka batin yang tersimpan. Kalau kata orang psikiater, ya karena ada luka yang tersimpan di alam bawah sadar. Sehingga berdampak kepada fisiknya. Karena kan 80% penyakit yang menimpa kita itu rata-rata karena sebab pikiran kita. Karena sebab pikiran-pikiran kita. Makanya ada istilah 4P kan? Pola makan, pola tidur, pola pikir, pola hidup. Ya, maksudnya pola hidup itu berarti disiplin. Ya pola tidur, ya jangan bergadang. Sudah tahu penyakitan, bergadang. Jam 12 baru tidur, jam 1 baru tidur. Iya, subuh kesiangan. Matahari terbit dia masih tidur. Bagaimana dia mau sehat? Sedangkan waktu-waktu yang hendaknya digunakan untuk berjemur, waktu yang harusnya digunakan untuk gerak dia malah tidur. Makanya termasuk olahraga sekarang ini menjadi kebutuhan, apalagi zaman-zaman sekarang. Olahraga menjadi kebutuhan. Termasuk istilah healing. Healing itu sebenarnya istilah pengobatan untuk orang yang terkena penyakit gila sebenarnya. Ya, cuman sekarang ini healing itu maksudnya untuk supaya bisa merefresh pikiran, otak. Minimal dia bisa melihat sesuatu yang hijau. Dia bisa melihat sesuatu yang menyenangkan, tentu dalam batasan-batasan syariat. Kenapa? Itu juga akan ada yang namanya istilah hormon endorfin, hormon kebahagiaannya harus muncul. Dengan coba dengan berolahraga, dengan memberi, termasuk juga ketenangan, istilah meditasi, coba dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran. Sehat itu dalam rangka menjaga kesehatan. Makanya betul, sehat itu dari Allah, tetapi hendaknya kita menjaga kesehatan itu, anugerah yang Allah berikan kepada kita itu, baik dari sisi pola makan, pola tidur, pola istirahat, termasuk pola pikir. Makanya sampai Nabi SAW mengajarkan doa-doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ham, kegelisahan masa yang akan datang, wal hazan, dan kesedihan masa lampau. Kenapa? Karena kalau orang terlampau gelisah dan terlampau trauma dengan masa lalu, itu bisa berdampak kepada fisiknya. Bisa berdampak kepada fisiknya. Coba orang yang terkena asam lambung, itu kan salah satunya juga kekhawatiran yang berlebihan. Paranoid, terlampau parnoan, khawatiran. Sampai makanya tadi ada istilah anxiety disorder. Jadi cemas, panic attack, tiba-tiba ketakutan, menggigil. Masya Allah, ternyata itu penyakit sekarang lagi banyak. Dan itu bukan hanya menimpa orang biasa, termasuk dokternya bisa kena. Kenapa? Itu bermula dari kecemasan, kepanikan, kekhawatiran, kesedihan, atau mungkin luka batin yang ada di dalam alam bawah sadarnya, yang sudah ada di dalam jiwanya. Itu karena sebab apa? Karena sebab kita kurang kontrol dengan pola fikirnya di masa lalunya, sehingga berdampak kepada keadaan sekarangnya dan bisa berdampak kepada tubuhnya, pada fisiknya. Makanya coba lihat orang yang tenang-tenang aja, yang cuek-cuek lebih cenderung sehat. Cuek aja. Tapi orang pemikir, cepat berasa, cepat pusing, darah tinggi. Itu kan karena sebab marah-marah, naik darahnya, tensinya. Termasuk terlampau stres, ya bisa juga kepada diabetesnya. Ya kemana-mana kalau stres, ya khawatiran dan seterusnya. Itu bisa berdampak kepada fisiknya. Maka disinilah kita juga hendaknya meminta kepada Allah Azza wa Jalla kesehatan. Allahumma afini fi
badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu zikir pagi dan petang. Itu dalam rangka meminta kesehatan. Lah kalau ternyata semua pola sudah kita terapkan, pola makannya bagus, pola pikirnya bagus, pola istirahatnya bagus, pola hidupnya bagus, tapi masih sakit juga, ya sudah, itu namanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ingat hadis yang sering disampaikan, may yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah memberikan musibah. Kalau ternyata masih sakit juga setelah kita menjaga pantangan makannya, pola pikirnya, pola istirahatnya, masih sakit juga, ya sudah, qadarullah, berarti ujian. Kalau dilihat dari sisi sebab, bisa jadi ini dalam rangka bertafakur, bertadabbur, bisa jadi karena sebab dosa-dosa kita. Bisa jadi karena apa? Ya kalau dari sisi sebab, bisa jadi pola tidur kita, pola pikir kita, atau pola makan kita, seterusnya. Nah ini yang hendaknya kita renungi, bahwa nikmat sehat itu Masya Allah lebih utama daripada kekayaan. Coba lihat rumah sakit itu, yang VIP itu kan orang-orang kaya itu. Berapapun saya beli, tapi nggak pernah bisa membeli nikmatnya kesehatan. Makanya sekarang diberikan nikmatnya sehat, bisa berdiri, sholat, Masya Allah. Ya karena ada orang yang kalau sudah berdiri kayak ketakutan, takut jatuh, tremor, gemeteran, panik attack, tiba-tiba ketakutan. Wal'iyazubillah. Makanya pantas Nabi SAW sebutkan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehat bersyukur Pak, sehat Masya Allah. Makanya ini doa penting, sebagaimana tadi disebutkan, sampai kalau untuk urusan kesehatan itu banyak doa-doanya. Ya termasuk Nabi SAW sampai meruqyah kan, itu kan untuk kesehatan. Karena sehat itu ya, ketika seseorang terkena sakit bisa jadi dengan berbagai macam faktor. Selain dari 4P tadi, bisa jadi gangguan seton juga. Tetapi ini biasanya berhubungan. Faktor 4V tadi ya, dimanfaatkan oleh seton. Pola pikirnya yang keliru, setan masuk, ngelihat ada peluang celah untuk bisa masuk ke tubuh orang ini. Karena dari pola pikirnya yang salah, dari pola makannya yang keliru. Makanya orang kalau dari ketika dia ditanya tentang masalah kesehatan, dia akan berpendapat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau tanya sama orang ahli ruqyah, ini mesti gangguan jin ini. Ada gangguan jinnya ini. Dari mana ini? Mungkin dari jin nasab misal. Ada lagi pandangan ain. Kalau kata orang psikolog, wah ini karena kejiwaannya sedang terganggu, karena dia mungkin sedang berpikir berat sehingga akhirnya sakit. Kalau kata orang medis, kedokteran, wah ini terganggu, pankreasnya yang rusak, atau mungkin lambungnya yang sedang ada luka, lambungnya yang luka, atau karena sebab ototnya, atau karena sebab apapun fisiknya, itu dilihat dari sebab medisnya. Kalau dalam pandangan dukun beda lagi. Ini ada yang ngirim nih, ini ada orang ngerjain ini, ini ada orang yang gak suka nih, ada yang guna-guna. Orang akan berkomentar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan dari komentar-komentar itu, Bapak-Bapak sekalian, semuanya memang berkaitan. Tidak dipungkiri faktor dari gangguan setannya ada. Kenapa? Setan itu akan mengganggu tubuh yang sedang lemah. Lemah apanya? Lemah dari sisi fisik, lemah dari sisi pikir. Pola pikirnya yang sedang keliru,
atau ketika seorang sedang marah, setan masuk. Tensi tinggi. Itulah kalau dalam pandangan medis, kenapa dia kok keliangan, pusing? Tekanan darahnya tinggi. Dimanfaatin oleh setan. Kenapa? Karena sedang marah. Itu dari faktor sisi psikologis, karena berarti emosinya tidak sedang stabil. Kalau dari sisi pandangan agamanya, bisa jadi karena sebab setan yang mengganggu, atau bisa jadi karena sebab dosa-dosanya. Dosa apa? Dosa marah, dosa tidak mengendalikan emosi, dan seterusnya. Jadi memang saling berkaitan. Nah, yang salah nanya ke dukun ya. Yang salah nanya ke dukun tadi. Pasti kalau nanya ke dukun, ya pasti, wah ini ada yang guna-guna ini. Ini ada yang ngerjain, ini ada yang ngirim. Kenapa? Karena nggak mungkin dia menjawab sesuai dengan misalnya dia wah ini secara psikologis dia begini. Ya bukan bidangnya. Karena bidang dia adalah menerawang dalam pandangan persetanan, ilmu perdukunan yang dia identik dengan setan, jin, dan semisalnya. Nah makanya pasti kalau nanya, makanya saya sarankan kalau ketika sedang sakit itu kepada siapa kita nanya, itu tidak kita pungkiri dia akan menjawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Makanya ada orang nanya datang ke dukun, tidak dipungkiri mesti benar. Coba aja nanti ini gangguan setan ini, nanti lihat di sini. Iya, karena setannya yang memang memanfaatkan kondisi si tubuh pasien yang sedang lemah. Ya termasuk misalnya, jangankan begitu, batuk, pilek, demam, sariawan, ada gangguan setannya? Ada. Ada orang yang ketika sedang sariawan diruqyah bismillah tiba-tiba sembuh. Ternyata ada gangguan setannya, ada. Kenapa kok setan bisa ganggu? Kenapa? Kondisi tubuhnya sedang tidak fit. Bisa jadi kenapa? Ya kalau dari sisi medis sedang kurang vitamin C-nya dan seterusnya. Begitu. Maka berarti menjaga kesehatan itu ya dari segala sisi. Menjaga kesehatan itu dari segala sisi. Ya pola pikir, ya pola makan, ya pola hidup, ya termasuk pola istirahat. Nah itu hendaknya kita manfaatkan sehingga dengan nikmatnya sehat itu kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Terutama bisa beribadah, bisa banyak bermanfaat. Coba Pak kalau udah sakit itu, aduh Masya Allah murung aja di kamar, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Tadinya mah ya penyakit biasa, cuman karena terlampau dipikir, belum anak-anaknya, belum keluarganya, belum lagi kerjaannya hilang, penghasilannya, pendapatannya berkurang, seterusnya. Waliyahzubillah. Nah, ini kan jadi memicu penyakit-penyakit yang lain. Maka manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Yang tadi disebutkan bahwa orang itu akan dihitung sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan saat sedang sehatnya. Kalau saat sedang sehatnya biasa hadir di kajian, maka saat sedang sakit dia tetap dihitung seperti hadir di kajian. Sore ini biasa kajian, satu saat sakit gak bisa hadir di kajian, tetap dihitung seperti hadir di kajian. Biasa sholat duha, kemudian sakit sehingga terhalang sholat duha, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat duha. Sama ketika masih mudanya, dia biasa beribadah, dia bisa berkarya, biasa bermanfaat, sampai kemudian masa tuanya hilang kebiasaan itu karena terhalang, karena kelemahan fisiknya itu, maka dia akan tetap dihitung sebagaimana kebiasaan saat mudanya. Nah, jadi syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika, dan berikutnya waginaka qabla faqrika. Waginaka qabla faqrika. Ginak itu adalah kayamu sebelum datang masa fakirmu. Waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Makanya kaya tadi disebutkan baik untuk orang yang bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kaya asal takwa. Sebagaimana ada 4 golongan di dunia ini yang Nabi SAW sebutkan. Ada
orang yang diberikan kepadanya ilmu, ada yang diberikan kepadanya harta. Ini orang yang paling utama. Ada yang diberikan kepadanya ilmu tapi tidak diberikan kepadanya harta. Tapi orang yang berilmu kendati tidak berharta ini, dia selalu berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya sama seperti golongan pertama. Jadi ada orang yang berilmu berharta, ada yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, ada yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ini termasuk kelompok yang paling buruk. Kelompok yang keempat, tidak diberikan harta juga tidak diberikan ilmu. Cuma 4 aja ini golongan di dunia ini. Diberikan ilmu, diberikan harta. Diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Ada orang tidak berilmu juga tidak berharta. Antara 4 ini aja. Kita yang mana? Maunya yang pertama. Sekurang-kurangnya kalaupun tidak yang pertama, kalaupun tidak berharta, kita berilmu, pahalanya sama seperti orang yang berharta. Tidak apa-apa kaya, yang penting takwa. Karena sebaik-baik harta ketika berada di tangan orang yang bertakwa. Coba kalau kaya tapi nggak bertakwa, rusak. Coba orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, poya-poya, kemudian dia asyik dengan dosa, karena sebab tidak takwa. Tapi kalau takwa, masya Allah, ya Al-Imam Ibnu Al-Mubarak itu ada di dalam kisahnya Aina nahnu min akhlaqis salaf, itu disebutkan beliau itu bukan cuman seorang ulama ahli hadis, meriwayatkan hadis, mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, tapi beliau juga termasuk orang yang kaya. Beliau itu pernah satu ketika biasa dibantu kebutuhan-kebutuhannya sama jamaah, salah satu jamaahnya. Satu ketika salah satu jamaahnya ini nggak hadir. Kemana nih si fulan? Ternyata ada kabar bahwa yang biasa membantunya itu di penjara. Ditanya, kenapa di penjara? Ternyata dia punya utang. Maka Al-Imam Ibnu Mubarak membantu orang tersebut datang menebus hutang-hutangnya sampai dia dikeluarkan dari penjara. Lihat, karena dia kaya. Al-Imam Ibnu Al-Mubarak karena kaya. Ketika itu baru tuh, siapa yang membebaskan saya? Gak ada yang tahu. Tapi tahu dia yang dibebaskan, Al-Imam Ibnu Mubarak telah pergi dan disusul. Saya minta maaf, belakangan ini gak pernah bisa hadir di majelismu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi untungnya saya bisa bebas dari penjara ini karena ada orang yang membebaskan hutang saya, membayarkan hutang saya. Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Semoga Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan untukmu. Dan Imam Ibnu Mubarak tidak katakan, itu saya itu. Yang bayarin hutang kamu itu saya. Enggak. Al-Imam Ibnu Al-Mubarak pernah apa? Pernah mengumpulkan siapa yang mau haji, melaksanakan ibadah haji, dikumpulin. Uangnya enggak cukup, Imam Ibnu Mubarak yang nalangin, yang menghajikan, sampai kemudian memberikan jatah untuk memberikan oleh-oleh kepada keluarganya. Al-Imam Al-Mubarak. Lihat, beliau itu udah ulama, masya Allah pinter, kaya, ikhlas lagi, nggak mau pamer. Itu Al-Imam Mubarak, itu yang disebut dengan tidak apa-apa kaya, yang penting takwa. Kenapa? Sebaik-baik harta ketika berada di tangan orang yang bertakwa. Kalau sudah ada di tangan orang yang bertakwa, dia gunakan untuk haji, dia gunakan untuk umrah, dia membantu untuk sama, dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seterusnya. Maka disinilah kekayaan akan bermanfaat. Tetapi Al-Imam Ibnu Mubarak itu nggak pernah zakat. Imam Ibnu Mubarak itu nggak pernah zakat. Kenapa? Karena nggak pernah sampai nisab hartanya. Nggak pernah sampai nisab. Mau nisab keluarin, mau nisab keluarin. Kalau kita kan numpuk uang sampai nisab, sampai haul, wajib untuk zakat. Para ulama terdahulu termasuk para sahabat itu nggak pernah zakat.
Karena apa? Tidak kena wajib zakat. Kenapa? Disedekahin terus. Hartanya nggak pernah numpuk, nggak pernah ditimbun, nggak pernah ditabung. Makanya itu salah satu fungsi zakat untuk menghindari penimbunan uang. Ya, zakat itu salah satunya, salah satu hikmahnya untuk menghindari penimbunan uang. Makanya dikeluarin. Makanya jangan ditimbun uangnya, dikeluarin, dibelanjain, disedekahin, disalurin. Nah, kalau ditimbun, ditabung, wajib zakat 2,5%. Nah, maka ketika kita punya peluang, saat kaya tersebut Allah berikan kepada kita kelapangan harta tersebut, keluarkan, salurkan, bantu. Supaya apa? Ketika kita sedang fakir, nah ini Masya Allah nih. Apa kata para ulama? Orang kalau saat sedang kayanya masih pelit, apalagi saat sedang fakirnya. Kayanya aja masih pelit, apalagi miskinnya, apalagi fakirnya. Makanya tolak ukur untuk melihat seseorang itu, jangankan kayanya, fakirnya aja dia masih berusaha untuk berbagi, dia berusaha untuk sedekah, dia masih berusaha untuk beribadah. Nah, wal'iyazubillah, lapang dia, sehat dia, muda iya, kaya dia, tapi na'udzubillah gak mau bersedekah, gak mau berbagi. Dikasih kaya aja masih pelit, apalagi miskin. Ini ada orang fakirnya aja masih dermawan, apalagi kayanya. Makanya kalau Allah berikan kekayaan, mumpung. Kalau nanti udah fakir gak bisa berbagi. Oh, dari dulu pas jaya kemana aja. Ada sampai orang kalau udah punya mah lupa. Ya kalau udah kere baru dia ingat. Nah makanya sekarang mumpung masih punya, ayo berbagi. Sehingga kalaupun saat pun kita gak punya, Masya Allah, orang itu akan ingat sama kita. Ya tapi bukan karena untuk itu, bukan karena supaya orang ingat sama kita, tapi sekurang-kurangnya kita bisa memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita sebelum kefakiran itu tiba, sebelum kefakiran, kesempitan itu Allah berikan kepada kita. Kita sudah tunjukkan bahwa kita bisa beramal ketika saat sedang kaya. Makanya termasuk salah satu ibadah yang paling bagus itu ibadah ketika saat sedang lapang. Ingatlah Allah ketika saat sedang lapang, maka Allah akan mengingatmu saat ketika engkau sedang sempit. Mumpung lapang, ingat Allah. Mumpung kaya, bersedekah. Jangan pas kaya, lupa, lalai. Pas miskin, baru ingat. Justru ketika kaya inilah peluang-peluang untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan. Ini syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kemudian wa faragaka qabla syuglika, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Nabi SAW sebutkan, ini hadis yang sering disampaikan, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farag. Dua nikmat yang banyak orang lalai dan lupa, banyak abai dengan kedua nikmat tersebut. Satu nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang, waktu lapang. Sampai ada istilah negara yang paling tersantai di dunia. Negara siapa? Negara mana ya? Negara tersantai. Kan ada negara terkaya, negara tersibuk, ya, negara tersantai atau kota tersantai. Jangan-jangan di Indonesia tersantai. Iya. Jangan-jangan di daerah kita tersantai. Oh, pagi-pagi nyantai, masih ngelepus, ngopi, ya ngudut, nyantai, udah nyantai. Mau kemana? Sambil ditanya orang, sambil nyantai aja. Kadang-kadang nongkrong, ngelamun, ngelihat orang lalu lalang. Orang udah kemana, dia mah di situ aja nggak ngapa-ngapain, nyantai. Saya sempat ketemu beberapa orang dari Afghanistan. Dia bilang, saya aneh katanya. Di Indonesia ini kok orang kok santai-santai banget ya katanya. Orang pagi-pagi nyantai, siang ngopi dulu. Bahkan kemana-mana, ngopi dulu sini, diajak nyantai bareng. Ngopi dulu, ngopi sini.
Ngeteh dulu, santai aja dulu, katanya ngaso dulu, jangan sibuk-sibuk amat, santai banget. Padahal ternyata ini anugerah yang Allah berikan. Sebelum Allah berikan kesibukan, ketika santai manfaatkan. Ya habis mau ngapain, orang gak punya kerjaan, pengangguran, minimal dia berzikir. Kalaupun santai gak ngapa-ngapain, dia berzikir, menyebut nama Allah Azza wa Jal. Coba beratkan timbangannya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini jangan ngelamun aja, orang udah 10 balik lewat depan jalan dia depan rumah masih santai aja. Makanya ini kok santai amat, katanya nggak punya kerjaan apa. Di mana-mana orang pada sibuk. Lo tuh sendiri termasuk Jepang itu kan sibuk semua. Cara jalannya aja udah cepet karena saking sibuknya. Lah kita santai aja tiap hari, nongkrong, ngaso, nggak ngapa-ngapain. Nah justru mumpung ketika diberikan peluang, ya diberikan lapang, ayo manfaatkan. Minimal zikir kepada Allah. Kalaupun nggak ada kerjaan, ngapain kek, ngurus bunga kek, nanem tanaman kek depan rumah, bermanfaat. Kalaupun nggak ada kerjaan, ya kasih makan ikan kek, jangan sampai ngelamun aja. Sekarang apalagi ada banyak pengangguran terselubung yang nggak disadari, main handphone aja, game aja, nyantai aja begini terus. Nauzubillah. Ya kapan itu, sedangkan waktu bagi orang mukmin itu adalah modal. Modal apa? Untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan kelak nanti di akhirat. Bahkan kelak nanti akan ditanya, inna awwala ma yus'alu, sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya kelak nanti di yaumil qiyamah, anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan. Yang akan dihisab pertama kali sholat, tapi yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan. Semuanya dihitung. Kebaikan-kebaikan sedikit pun dihitung, keburukan-keburukan sedikit pun dihitung. Makna zarrah di dalam ayat yang sering disampaikan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Makna zarrah, sebagian para ulama ada yang menyebutkan sebesar semut. Ada lagi yang menafsirkan sebesar debu yang nempel di kaca. Itu kalau kita buka ada debunya sedikit. Nah itu makna zarrah. Coba kalau semut kita letakkan di sini, ngerasa berat gak? Gak mungkin. Kita nggak kerasa kalau ada semut di sini. Atau apalagi kalau dimanai debu, ada debu nempel di sini, nggak perasa banget. Tapi yang nggak kerasa itu sedikit kebaikan yang kita kerjakan dibalas. Keburukan yang kita kerjakan walaupun sebesar tadi zarrah tadi, debu tadi, dibalas. Makanya masya Allah di dunia ini ada banyak kebaikan yang tak terjelaskan. Juga ada banyak kejahatan yang tak terbalaskan. Maka Allah siapkan hari pembalasan. Makanya orang yang berbuat baik sedikit pun, walaupun dia sedang ngelamunnya, walaupun sedang diemnya, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sampai Nabi SAW sebutkan, la tahtakirana minal ma'rufi syai'an, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, sekalipun engkau harus tersenyum di hadapan wajah saudaramu. Mesem dikit, masya Allah, mesem senyum doang dibales. Geserin roti makanan, kasih minuman, dibales. Nah, dibales sih. Kasih makanan gitu doang, kita kan nggak seberapa ya, cuman geserin minum doang, gitu doang, cuman gitu doang. Menurut kita kan ada catatannya itu. Itu saya bilang sampai sebesar biji zarrah, debu yang nempel itu akan dibalas. Makanya gak ada waktu untuk bersantai-santai. Kalau kita bisa mempersembahkan yang terbaik, kenapa kita masih santai-santai? Waktu yang tersisa yang Allah berikan, ya kalau orang bilang sekarang ya do the best lah. Lakukan yang terbaik. Kemudian apa? Wahayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Nah kalau sekarang masa mudanya sudah hilang, sekarang masa mudanya sudah hilang, kalau kan udah ngerasa tua, saya udah gak usah muda lagi. Atau sehatnya sudah hilang, sekarang sudah sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Atau sekarang ternyata sudah gak kaya lagi, sekarang sudah pensiun, udah gak punya penghasilan, gak punya pendapatan. Atau ternyata udah terlalu sibuk, sekurang-kurangnya kita masih punya yang terakhir, masa hidupmu sebelum masa matimu. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
Ya. Udah masuk. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada diskusi atau ada tambahan, kami persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena mohon izin, habis ini sepertinya saya nggak bisa lanjutkan. Ya, mohon ya. Cukup ya. Baik, kita cukup sampai di sini. Semoga Allah berikan banyak kebaikan keberkahan untuk kita. Allah limpahkan pahala yang berlimpah untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.